Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Putu Wahyu Bagiana Putra SPD, selaku mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Mataram dengan NIM E4E12512211. Pada hari ini, Senin 8 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahun 2025. Berikut adalah kartu identitas saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Silakan pada asana anak-anak. Asana Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Om Awiganahastu Namo Siddho. Om Siddhastu Tatastu Swaha. Oke, silahkan duduk. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Ada yang sakit? Tidak. Ada yang tidak enak badan? Tidak. Ada yang masih mengantuk? Tidak. Tidak. Oke, berarti semua semangat ya. Jadi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, coba anak-anak lihat dulu samping kiri kanan kalian. Coba dicek. Masih ada sampah enggak? Tidak. Tidak. Sudah bersih? Sudah. Oke, berarti piket hari ini telah melaksanakan tugas dengan baik. Tepuk tangan dulu untuk piket hari ini, ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan kembali belajar bersama, tentunya dengan penuh semangat dan sukacita, anak ya. Sebelum itu, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, nihil. Oke. Nah, ada yang penasaran enggak hari ini kita akan belajar apa? Tidak. Tentang? Nah, betul ya. Pada pembelajaran sebelumnya Pak pernah menyinggung kita akan bahas tentang gaya. Nah, sebelum itu mari kita berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu wajib nasional biar tambah semangat ya. Biar tambah semangat dan tentunya suara yang lantang. Bisa anak-anak? Bisa. Nah, lagunya Garuda Pancasila. Tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Oke, kita menyanyikan bersama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya, jadi kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Semua sudah membawa buku penunjangnya? Oke, silakan coba literasikan dulu. Anak-anak cari materi pada topik 2 mengenai gayanya ya. Silakan diliterasikan dulu. Cari apa sih itu gaya? Kemudian nanti kita akan membahas bersama-sama. Cari poin-poin penting ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam. Sudah ketemu? Oke, kelompok bulan sudah? Selesai membaca? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai gaya. Tadi anak-anak sudah berliterasi sebentar mengenai gaya. Sebelumnya di rumah udah sempat dibaca bukunya? Sudah ya. Jadi sebelum sekolah, 1 hari sebelumnya minimal anak-anak membaca 10 menit. Ya, begitu pula ketika di sekolah. Jadi ketika Bapak Ibu gurunya akan menjelaskan, ya sebelum Pak menjelaskan, anak-anak sudah memiliki pengetahuan mengenai materi yang akan kita bahas. Tadi anak-anak baca tentang apa tadi di buku penunjangnya? Gaya ya. Gaya yang akan kita bahas apakah gaya ketika mau foto? Tidak. Tapi sama ya, sama katanya. Katanya sama tapi maknanya berbeda anak-anak. Nah, sekarang lihat ke depan. Gambar apa ini? Bakso Malang. Pernah anak-anak melihat
dagang bakso yang membawa gerobak dorong? Pernah. Siapa yang suka beli bakso di dagang seperti ini? Saya. Oke. Ada yang lagi selain dagang bakso yang memakai rombong seperti ini? Dagang apa? Ayo. Batagor, betul lagi. Dagang apa lagi yang pakai gerobak dorong? Siomay lagi? Banyak ada. Dagang sate ayam, tahu gejrot. Ini banyak sekali ya. Nah, kemudian yang ini. Nah, kalau ini mungkin anak nggak tahu ya. Ini adalah becak khas negara Jepang. Ya, apa bedanya dengan becak kita? Lihat, kalau becak Jepang yang menarik adalah tenaga manusia. Kalau di Indonesia becak biasanya pakai sepeda ya dari belakang, sedangkan ini ditarik. Nah, tahu enggak nih dua gambar ini kita akan belajar tentang gaya anak-anak. Nah, contoh, kenapa sih gerobak ini bisa berjalan? Karena didorong. Kalau tidak didorong dia bisa gerak enggak? Tanpa diberikan kekuatan dia akan diam menjadi benda mati. Ya, karena benda mati itu adalah benda yang tidak bisa bergerak sendiri. Ya, nah jadi kita akan belajar mengenai yang tadi itu, tarikan dan dorongan. Nah, disimak dulu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 anak-anak. Ya, bisa dibaca? Yuk coba dibaca bareng-bareng. Yang pertama apa sih tujuan pembelajarannya? Setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi gaya gesek dan postur pada kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa, Nak? Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, Nak ya. Yang pertama, anak-anak nanti akan Pak ajak untuk menyimak video. Ya, setelah menyimak, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi atau mengenali gaya gesek dan otot pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nanti anak-anak akan melakukan percobaan. Sudah membawa alat percobaannya? Sudah. Nah, percobaan itu nanti anak-anak akan tahu apa sih pengaruh gaya terhadap bentuk benda? Apa sih pengaruh gaya terhadap laju gerak suatu benda? Ya. Nah, jadi sudah siap belajar? Sudah. Sudah siap belajar? Sudah. Oke, jadi kembali lagi ke layar. Nah, sekarang anak-anak dalam kelompok nih. Coba anak-anak amati. Gambar apa itu? Lemari. Ada yang di rumahnya punya lemari segede ini? Ada? Oke, lemari gunanya untuk apa? Menyimpan pakaian. Coba menurut kalian bagaimana cara dan apa alat yang paling mudah untuk memindahkan lemari ini? Silakan coba rembuk dengan kelompoknya. Kudiang carane diapakan lemari ini biar bisa kita pindahkan dia. Nah, sudah? Coba ya. Dari kelompok mana dulu yang berani mengungkapkan pendapatnya? Ada? Nggak, Pak berarti yang nunjuk. Coba kelompok bulan. Gimana hasil diskusi kalian? Gimana caranya memindahkan lemari yang sebesar ini? Anggaplah lemarinya sebesar lemari kelas kita. Gimana caranya? Bergotong royong mendorong. Oh, gotong royong mendorong. Berarti didorong. Oke. Pakai apa? Oh, pakai tangan aja. Berarti berapa orang yang kalian perlukan kira-kira itu? Oh, banyak. Oke. Kelompok bulan pakai tangan didorong katanya ya, biar bisa pindah lemari gede ini ke tempat lainnya. Kita mendorong atau mengangkat? Mendorong atau mengangkat? Nah, nanti inilah yang akan kita cari tahu pada percobaan itu anak-anak ya. Nanti Pak minta kalian coba kelompok bulan dorong lemari ini. Coba kelompok matahari angkat lemari ini. Yang mana kira-kira lebih mudah ya? Dorong? Apa angkat? Berubah. Dorong Pak Yu. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita simak video dulu ya. Nah, yuk silakan disimak dulu video ini anak-anak. Pagi itu, Budi ingin berkunjung ke rumah Dodi dengan mengendarai sepeda. Budi lalu naik ke atas sepeda dan kedua tangannya menggenggam stang. Sepeda Budi masih diam.
Bagaimana caranya agar sepeda Budi bisa bergerak dan merugikan misalnya ketika kalian mendorong meja? Gesekan antara alas kaki meja dan lantai bikin meja jadi susah berdorong. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda. Pasti jadi lebih mudah kan untuk didorong? Ya, adanya roda pada kaki meja akan mengurangi gaya gesek dengan lantai. Oke? Nah, segitu ya. Jadi kita bahas ini dulu. Tadi anak-anak sudah menyimak materi di video mengenai apa anak-anak? Gaya. Tadi di video dijelaskan gaya itu apa? Siapa yang ingat? Oke, Tegar. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan posisi atau bentuk benda. Nah, gaya dibilang adalah berupa tarikan maupun dorongan ya. Jadi ketika anak-anak melakukan sesuatu yang menarik, ya menarik contoh tadi kelompok Matahari bilang mengangkat. Itu tarikan atau dorongan? Tarikan ya, kita menarik dia mendekati tubuh kita. Kalau kelompok Bulan tadi jawabnya mendorong lemari. Itu berupa dorongan. Baik itu mengangkat lemari maupun mendorong lemari sama-sama menggunakan gaya. Ya, tetapi ada yang lebih mudah. Kalau cuma didorong saja tanpa alat, kira-kira gampang enggak menggerakkan lemari seberat ini? Tidak, ya, karena di dalamnya ada gaya gesek. Kita bahas dua gaya dulu anak-anak. Ada gaya gesek dan gaya otot. Kalau gaya otot, itulah gaya yang kita keluarkan, kita menggunakan otot kita. Nah, ini dia macam-macam gaya akan kita bahas 1 dan 2 dulu nih. Nah, kalau gaya otot itu adalah gaya yang berasal dari tubuh kita manusia maupun hewan. Contohnya mendorong, menarik, mengangkat atau membawa sesuatu dengan kekuatan tubuh. Coba disimak gambarnya anak. Ngangkat barang, tarik tambang. Siapa pernah tarik tambang? Mendorong stroller. Ya, kalau punya adik bayi kamu dorong di sepeda dorongnya, nah itu kita menggunakan gaya. Bahkan pada kehidupan sehari-hari, buka pintu, nutup korden. Kalau gaya gesek, itu adalah gaya yang terjadi saat dua permukaan benda saling bersentuhan anak-anak. Suatu benda. Coba, tangan kalian angkat. Satukan, gosok tangan kalian. Terus, apa yang kalian rasakan? Panas. Ketika kita menggesek atau menggosokkan kedua telapak tangan, ada gaya gesek di sana anak-anak. Apa contoh lagi? Apa tuh ya? Gesek batu. Korek. Jadi kalau korek kayu itu pakai gesek enggak? Coba kalian lihat sepatu kalian bagian telapaknya. Nah, coba dilihat. Ada motif atau polanya enggak? Ada yang tahu itu fungsinya untuk apa? Ada. Untuk apa kira-kira? Apakah sekedar hiasan? Mencegah untuk apa, Satya? Kepleset. Yudis? Kelicinan. Apa kira-kiranya untuk membuat jejak kaki kita berpola? Nah, jadi dia ada fungsinya, anak-anak ya. Jadi kenapa sol sepatu kita ini ada tonjolan-tonjolan atau alurnya? Itu berkaitan dengan gaya gesek. Nah, kenapa perlu ada itu? Supaya benda itu gesekannya semakin besar. Kalau sepatu kamu udah gundul lapaknya, ya, ketika musim hujan, kamu jalan, lari, apa yang terjadi? Ngelilik, ya, jatuh, terpleset. Begitu juga pada ban. Siapa yang naik sepeda ke sekolah? Coba, udah pernah dicek nggak sepeda kamu bannya? Masih nggak ada alur-alur bannya apa udah gundul dia? Oh masih. Itu fungsinya sama. Supaya ketika kita naik sepeda kita safety, aman ya. Sudah siap? Sudah. Apa saja pengaruh dari gaya terhadap benda? Nah sebelum itu biar tambah semangat, yuk kita berdiri dulu, kita ice breaking dulu ya. Tadi Pak lihat Dewayu udah wah, ya, disedot temannya sama dia. Sudah siap? Sudah. Tahu tepuk semangat? Tepuk semangat.
Ngat. Semangat. Tepuk semangat. Ngat. Semangat. Lompatnya kurang tinggi sekali lagi. Tepuk semangat. Nah, lihat tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi Pak minta semangatnya. Masih pagi udah wah. Nah, kita hari ini akan belajar tentang pengaruh gaya anak-anak ya. Nah, gaya ini punya pengaruh terutama bagi bentuknya, kelajuannya. Sekarang anak-anak sudah membawa alat percobaan yang Pak minta enggak? Sudah, silahkan boleh dikeluarkan dulu. Sudah? Sudah lengkap ya? Tidak ada yang tertinggal? Oke, bagus, jempol. Kelompok matahari, apa yang anak-anak Pak minta bawa? Kelereng. Lagi? Bola. Nah, sudah lengkap ya? Nah, hari ini kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui apa pengaruh gaya terhadap bentuk benda dan laju benda. Sudah siap anak-anak? Sudah. Oke. Kelompok bulan. Kelompok matahari. Oke. Oke, sekarang fokusnya mendengar dulu ya. Apa yang harus kalian lakukan dengan percobaan ini gitu ya. Pangsai nanti ujuk-ujuk jalan nggak tahu kalian apa yang dilakukan. Nah, masing-masing kelompok Pak sudah berikan LKPD-nya. Ada dua bagian, coba disingkat ya, dilihat dulu. Ada bagian pertama, ini berisi instruksi. Apa yang harus anak-anak lakukan? Dikerjakan sesuai dengan instruksi. Yang kedua, nanti ada lembar pengamatannya. Apa hasil percobaan anak-anak? Diskusikan di sini. Ya, tapi ingat, wajib kerjasama. Pak, nilai ya kerjasama kalian, bagaimana kalian di kelompok, itu nanti Pak amati. Kedua, akan ada bel. Waktu percobaan telah usai. Nah, nanti jika ada yang ingin bertanya, Pak, saya kurang paham dengan instruksi ini, angkat tangan. Ya, nanti Pak akan ke sana. Bisa dimengerti? Bisa. Sekarang keluarkan dulu alat-alatnya, taruh di atas meja kelompok. Sudah? Oke. Kerja tim ya, semua harus ikut bekerja. Sudah? Nah, amati. Sudah diamati, coba amati dulu kan bentuk awalnya. Keluarkan dia dulu. Bulat. Nah, harus ingat. Bulat kubus. Ya. Kemudian yang ketiga sekarang kan injaklah, siapa yang mau nginjak. Nah, silahkan kamu injak di sana. Kemudian udah ada di sini. Lalu amati apa yang terjadi setelah diinjak. Penyek. Nah, injak dulu coba. Benar enggak penyek? Yuk semua ke sini bareng-bareng. Geser deh. Geser deh. Boleh di sini? Nah, silakan amati untuk kelompok bulan. Tiang. Sudah? Yang mana dulu mau dikerjakan? Siapkan kelereng dan bola. Sudah disiapkan? Sudah. Gelinding kan biar sampai ke sana, Nak. Yang kedua, apa yang terjadi saat bola kertas kalian tangkis? Nah, pakai bola itu aja. Nangkisnya di sini, Nak ya. Siapa yang mau nangkis tuh? Jangan semua, ada yang mengamati duduk di sini. Nah, amati apa yang terjadi. Yang tangkisnya pakai tangan atau pakai apa? Silahkan, atau pakai kertas boleh. Lihat apa yang terjadi ketika Darmadi melempar bola ke Tegar, lalu Tegar tangkis. Nah, ini kan Daden. Amati yang terjadi. Oke, yuk sekarang. Otar, temannya masih kerja. Coba diamati dulu. Adi tangkap tangkis ya. Amati apa yang terjadi. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Kalau sudah, yuk kerjakan. Hati-hati.
Nah, segini cukup. Amati apa yang terjadi. Itu udah kan tadi diskusi, percobaan. Jawab sesuai dengan apa yang kalian lihat. Tidak sempurna lagi. Nah, yuk coba diskusikan. Amati lagi kengken dan ya apa yang terjadi. Tidak berubah lagi. Ingat diskusi ya, kerja tim kalian tak amati. Jadi kesimpulannya apa yang bisa kalian simpulkan? Kengken intinya apa? Inti percobaan kalian. Jadi kesimpulannya bagaimana bentuk awalnya. Jadi ketika benda diberi gaya, apa yang terjadi? Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Gimana, sudah didapatkan hasil dan kesimpulannya? Sudah. Presentasikan. Sebelum itu, kita ice breaking dulu yuk, biar tambah semangat. JUK. Nah, sekarang pasang kuping. Ya, masih ingat dengan permainan lompat dengan kunci? Bangun. Olahraga dulu ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebatnya lagi kita keluarkan. Tetapi ada kunci. Ada kunci benar. Kalau kunci benar, maka lakukan instruksi sesuai dengan arahannya. Kalau kunci salah, lakukan kebalikannya. Biar konsen dulu. Konsentrasi. Konsentrasi. Kita mulai. Kunci benar. Kunci benar. Maju. Mundur. Pasang kuping. Pasang kupingnya. Kunci apa Pak bilang? Kunci salah. Mundur. Nah. Mundur. Maju. Berdiri. Nah. Oke, bagus. Jongkok. Yeah. Akhirnya ya. Ada yang salah? Nah, berarti konsennya harus dilatih lagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Duduk lagi biar kelompok bulan tahu. Menggelindingkan kelereng. Apa? Nggak kedengaran? Menggelindingkan kelereng. Menggelindingkan kelereng di dan yang kedua apa? Menangkis bola kastis. Apa jawaban kalian coba? Bola berpindah tempat ke arah lain. Oke, bola berpindah tempat ke arah lain. Bisa dimodelkan biar kelompok bulan tahu. Nah, yuk coba kelompok bulan amati, benar nggak sesuai dengan jawaban dari kelompok matahari? Katanya bolanya berpindah tempat. Iya, silahkan. Betul nggak? Betul ya. Kelereng di permukaan halus lebih cepat daripada kelereng di permukaan kasar. Oke, jadi permukaan itu menentukan laju dari kelereng. Kalau di meja yang halus tadi ya, gimana dia laju kelerengnya? Cepat. Kalau di meja yang kasar, fokus dulu. Belok. Kalau di barengkan, ya barengan jalan, yang mana menang? Yang mana lebih dulu? Yang permukaan halus. Jadi kesimpulannya apa? Bacakan kesimpulan yang kalian dapat. Bola saat ditangkis bisa berpindah tempat ke arah lain. Kelereng di permukaan halus lebih cepat daripada di permukaan kasar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok matahari. Mungkin kelompok bulan ada yang ingin bertanya ke kelompok mataharinya? Tidak? Sudah pas? Mantap? Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok matahari. Yuk kelompok matahari sekarang giliran mengamati. Silakan kelompok matahari, dapat percobaan apa aja tadi? Menginjak botol, lagi meremas kertas,
Menarik plastik di sini. Nah, sekarang coba ambil yang tadi kalian percobakan. Biar dilihat dulu sama kelompok mataharinya. Bener enggak kalian melakukannya? Oke, silakan. Siapa yang mau membacakan? Kita. Oke, yuk kelompok bulan matahari menyimak nih. Ya, soalnya dibacakan. Bagaimana bentuk awal benda sebelum diberi gaya? Apa jawabannya? Bentuknya normal dan tidak berubah. Oke, bentuknya normal dan tidak berubah. Kalau botol kayak botol ya. Kalau plastik mungkin bentuknya seperti apa? Seperti ini. Oke, kalau kertas? Ya, belum dicak itu istilahnya. Oke. Terus lanjut. Setelah diberi gaya, apa yang terjadi? Benda akan berubah. Oke, silakan jawab nomor 2-nya. Apa yang terjadi setelah benda kalian beri gaya? Plastik akan memanjang jika ditarik. Oh, plastiknya akan memanjang ketika ditarik. Coba perlihatkan ke temannya. Bener enggak? Nah, bentuk awalnya gimana? Coba perlihatkan. Dari yang awalnya seperti ini, anak-anak, ketika diberi gaya, gaya apa yang diberi? Tarik apa dorong? Tarik. Menggunakan gaya apa? Otot. Kengken daden, apa yang terjadi? Memanjang. Memanjang. Ya, kemudian apa lagi tadi? Botol akan penyok jika diinjak. Coba perlihatkan botolnya. Nah, ya, botolnya penyok ketika diinjak. Kalau diinjak itu dorongan apa tarikan? Dorongan. Dorongan. Yang terakhir? Apa kesimpulan yang dapat kalian dapatkan? Hah? Benda akan berubah bentuk jika diberi gaya dan bentuknya tidak seperti semula. Iya, betul sekali ya. Ya, jadi kalian tadi telah melaksanakan yang namanya percobaan. Kira-kira setelah melakukan percobaan, sudah paham pengaruh gaya tadi? Sudah. Karena diberi gaya, benda bisa berubah bentuk. Karena diberi gaya, benda dapat berubah arah. Ya, bola ditangkis, mental ya ke sana. Ya, kalian pernah main bola kasti di lapangan? Pernah main bola beracun? Ya, ketika kita lempar dan tangkis berubah dia. Kemudian ketika benda itu digelindingkan di permukaan yang halus, bagaimana jadinya? Dia melaju dengan cepat. Kalau di permukaan yang kasar, melajunya lebih lambat. Sama seperti itu ketika abang tukang baksonya. Kalau dia lewat jalan yang bolong-bolong, dagduk-dagduk. Gimana jadinya? Gimana jadinya? Lambat ya. Kadang kuah baksonya bisa glinding-glinding dia ya. Nah, jadi itulah hal yang kalian temukan ketika percobaan. Ada yang ingin bertanya? Sudah jelas? Nah, tadi ketika anak-anak presentasi, Pak juga sudah melihat ya bagaimana anak-anak serius dalam presentasi. Ketika diskusi juga sudah Pak lihat ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Kita akan merenungkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Ada yang ingat? Ya, kita refleksikan dulu apa yang sudah kita pelajari. Kita ingat-ingat lagi. Senang nggak belajar hari ini? Seru nggak? Seru. Ada yang masih ingin kalian tanyakan atau yang masih bingung? Sudah? Jelas? Ada yang masih sulit atau bagian yang paling sulit menurut kalian? Dan bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini tadi? Ada yang mau kata tangan? Coba kita, apa yang kita pelajari tadi ta? Gaya. Gaya itu apa? Gaya adalah tarikan dorongan. Yang siapa yang bisa melengkapi, bantu temannya? Oke, Yudis. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan posisi atau bentuk benda. Iya, tadi. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi dengan gaya, benda itu bisa berubah bentuk, berubah arah. Ya, masih ingat tadi percobaan-percobaan kalian? Itu semua ada di kehidupan kita sehari-hari. Senang belajar hari ini? Oke, hari ini kita evaluasi. Kemarin Pak sudah minta anak-anak membawa HP kan? Ya, silahkan keluarkan HP kalian. Tutup buku penunjangnya. Ketik ini anak-anak.
Quizzes. Nggak ketemu Google. Ya pakai Q. Nah, itu kodenya di depan bagi yang sudah. Ya, yang belum sabar. Sudah? Ya. Simpan. Sudah. Iya. Yang sabar. Ini sudah? Sudah mengisi nama? Pak absen ya, Ati, Darmadi, Divya. Nah, soal kedua. Nah, waktu 14, 13, 2. Siapa pemenang? Ati. Lanjut. Kita lihat siapa poin tertingginya. Ranking 1 Satya, kedua Ati, ketiga Dewayu. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, oke, silakan HP-nya disimpan dulu, taruh di kolong mejanya biar tidak jatuh. Taruh di kolong meja dulu biar tidak jatuh. Dewayu, simpan HP di kolong meja. Ya, taruh aja dulu, nak, nggak apa-apa. Dah. Untuk kegiatan hari ini ya kita sudah lakukan evaluasi sudah. Seru? Oke, ya di pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi. Oke, untuk kegiatan selanjutnya kita akan bahas lagi sisanya lagi 3 gaya. Nih, jadi untuk hari ini kita akhiri kelas hari ini dengan doa dan parame santi. Silakan ketua kelas. Asana Rama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Beramai. Om Yesus Sama Paramo Aciptaya Namo Swaha. Oke, terima kasih anak-anak. Silahkan boleh istirahat.